Oke, ya. Jadi ini yang jadi satu hal yang sangat menarik ya dari akuntansi adalah konsep berpikir logika dari suatu sistem yang namanya sistem akuntansi. Ya. Nah, di bagian berikutnya adalah akuntansi tentu saja tidak berdiri sendiri. Nah, itu ya. Kalau akuntansi berdiri sendiri itu mungkin bukan pada tahun 2020 sekarang ya. Jadi itu tahun 80-an, 70-an, ya itu berdiri sendiri. Tapi sekarang kenapa kita nggak menggunakan teknologi misalnya? Ya, jadi kita gandeng teknologi, kita gandeng software, kita gandeng hardware, kita gandeng programmer, ya, kita gandeng analis, kita gandeng statistik, ya, dalam akuntansi. Ya, jadi akuntansi sebagai suatu sistem, ya, yang bisa memecahkan dan mengontrol dan mengendalikan keuangan perusahaan, tapi secara akurat, efisien, tepat waktu, ya. Jadi, nah, dan juga dengan Excel, Microsoft Word, Microsoft Excel, ya, statistik mungkin dengan segalanya. Jadi tidak bisa kita laptop juga, kita perlu laptop dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa, kita bukan waktunya lagi akuntansi secara manual ya, pakai ballpoint, kertas itu kayaknya akan jauh lebih cepat, lebih efisien kalau kita lengkapi dengan teknologi ya gitu, dan software, aplikasi, laptop, gadget dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah akuntansi hanya pada perusahaan yang profit oriented? Nah, pertanyaan saya adalah tiap perusahaan, tiap organisasi, ya, baik itu yang memang tujuannya profit atau non profit, nah itu apabila dia ingin hidup lebih lama, ya, ingin hidup lebih lama dan dia melakukan transaksi dengan rupiah atau dolar, ya, maka tentu saja akuntansi adalah pilihannya, gitu ya. Nah, jadi tidak pandang ya apakah perusahaan ini profit oriented atau non profit oriented, itu tidak ada masalah di situ. Yang jelas dia ingin efisien enggak secara keuangan, dia ingin minimalisir kecurangan enggak secara keuangan, ya, dia ingin investasinya berkembang enggak. Nah itu, ya, saya rasa baik itu perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, ya, profit oriented yang tujuannya profit atau non profit atau apapun lah, ya, kalau dia ingin minimalisir kecurangan, dia ingin meyakinkan bahwa investasinya adalah tepat sasaran, dia ingin juga informasi yang akurat, maka akuntansi bisa menjadi jawaban, gitu ya. Kemudian bagian berikutnya adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam akuntansi. Ya, pihak-pihak yang berkepentingan pada hasil laporan akuntansi. Jadi akuntansi gini kita pandang bukan sebagai kita bisa lihat akuntansi sebagai satu departemen, tapi kita bisa lihat akuntansi sebagai produk. Ya, jadi ya gimana ya, kalau kita bandingkan sama manajemen ya, manajemen itu kebanyakan unsur manusia ya, tapi akuntansi di sini bisa jadi nanti ke depannya bisa seperti robotik ya. Ya, jadi bukan akuntansi lama harus ada departemen akuntansi, kemudian ada orang-orangnya, kemudian ada ruangnya dan sebagainya ya. Nah, saya perkirakan nanti akuntansi dalam beberapa waktu ke depan, ya, beberapa tahun ke depan bisa-bisa kita bisa seperti gimana ya, kita jasa atau di mana kita menemukan, hasilku seperti begini, laporanku seperti begini, ya. Nah, contoh kecil adalah ketika kita sebagai pelanggan bank, ya, pelanggan bank kita transaksi aja atau ya dengan kartu debit, kartu kredit dan sebagainya, kita transaksi aja. Tiba-tiba kita di akhir bulan tinggal terima laporan gitu ya. Nah, itu kan berarti akuntansi kita udah diberesin sama si institusi keuangan tersebut ya, yang dalam hal ini bank itu. Nah, itu ya, jadi makanya ketika saya kesulitan untuk mengadministrasi keuangan saya tinggal
saya pakai aja kartu debit atau kartu kreditnya bank itu. Nah, nantinya akhir bulan ada laporannya, jadi saya tinggal ngecek aja seperti itu. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita punya perusahaan? Tentu saja selain bank yang kita gandeng, maka kita juga harus punya sistem pencatatan sendiri. Ya. Nah, kalau ditanya pihak mana yang paling butuh laporan akuntansi perusahaan kita adalah tentu saja pemerintah, ya, melalui perpajakan. Jadi pemerintah memerlukan atau informasi laba rugi perusahaan kita untuk menentukan berapa jumlah pajak terutang, ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah investor, ya. Jadi investor. Nah, investor ini tidak harus selalu investor di bursa saham. Kita invest di saham di mana itu investor di situ enggak, ya. Jadi investor di sini bisa jadi mungkin family kita, rekan kita, tetangga kita, atau siapa saja lah yang akan mentransfer uang kepada kita, ya. Nah, dan dia juga, ya, kalau secara resmi pakai laporan akuntansi, dan dia juga pengen tahu, ya. Jadi kira-kira kemampuan perusahaan kita ini layak nggak untuk disuntik dana oleh dia, gitu, ya. Jadi nggak hanya kita mikir akuntan itu secara resmi kita harus investasi di saham mana, tidak seperti gitu, ya. Jadi konsep berpikirnya tidak seperti gitu, ya. Jadi segala investasi kita termasuk kita beli barang, kita beli sesuatu, ya, berarti kita percaya bahwasanya apa yang dia produksi itu memang oke, ya, sesuai, dapat memenuhi dan memuaskan keinginan kita, ya. Sama dengan akuntansi seperti gini. Jadi laporan akuntansi sebagai satu laporan yang jadikan acuan, ya, di mana saya harus invest di mana yang kira-kira cocok, ya, gitu. Ya, jadi ada beberapa hal penting yang harus kita selalu ingat ketika kita berkecimpung dalam administrasi pencatatan akuntansi. Nah, kemudian akuntansi dipakai dalam organisasi, ya, organisasi manapun, ya. Nah, kemudian juga laporan akuntansi harus punya waktu kapan, ya. Jadi saat teman lain dari akuntansi adalah waktu, ya. Jadi waktunya kapan, periode tersebut itu rentang waktunya kapan, ya, atau pada tanggal berapa laporan tersebut menunjukkan posisinya, ya, gitu. Kemudian akuntansi juga dipakai sebagai pengambilan keputusan. Nah, ini yang penting, ya, sebagai informasi. Nah, informasi di sini bisa secara sadar, bisa secara di bawah sadar, ya. Jadi artinya apa? Kita melakukan akuntansi bukan hanya saya melakukan akuntansi nanti akan ditagih oleh bos saya, ya, itu wajar, ya. Tapi secara nggak langsung pun kita dengan melakukan akuntansi kita merasa apa yang sedang terjadi di perusahaan saya, cash flow-nya bagaimana, ya, perputaran uangnya bagaimana, ya, dan merembet ke hal-hal yang lain. Sama seperti hasil check up, ya. Bukan berarti kalau check up itu gimana saya hidup berapa lama, atau bagus atau enggak, atau saya akan bangkrut atau akan gimana, itu enggak. Tapi dengan kita rutin check up, maka kita bisa merasa, kita bisa feel, ya, gitu, ya, perkembangan kita dari waktu ke waktu itu bagaimana. Ya, jadi sama dengan proses administrasi pencatatan keuangan yang kita lakukan, gitu, ya. Jadi kita bisa punya feel, ya. Oh, berarti saya terlalu tinggi untuk pos ini, ya. Nah, ya, untuk pos ini pengeluaran saya terlalu tinggi. Nah, untuk pos ini kayaknya udah cukup, ya. Atau pos ini harus saya tambah dana lebih banyak, ya, supaya lebih oke perkembangannya. Jadi akuntansi sebenarnya pelaporan tidak hanya sebatas deadline atau hukuman atau teguran, yaitu bukan pada itunya, tapi dengan kita berkecimpung, ya, baik itu perusahaan kita maupun perusahaan bos kita, ya. Nah, kita jadi juga tahu ternyata alokasi sumber daya yang diwakili oleh rupiah ini seperti begini, ya. Kita bisa punya feel, kita bisa merasa itu hal yang lebih utama ketika kita berkecimpung dalam hal ini. Ya, dan itu tidak dilakukan hanya oleh secara formal di perusahaan, ya, saya orang akuntansi, saya bisa enggak, tapi secara pribadi juga, ya. Jadi dalam laporan kita pribadi atau di mana
di rumah. Nah, kita merasa pengeluaran saya untuk makanan, untuk traveling, untuk bahan bakar, untuk pembelajaran yang lain itu gimana gitu ya? Apakah memang seperti begitu yang baik ya, ataukah memang ada pemborosan atau ada hal-hal yang kurang efisien? Nah, itu ya, nah, dari situ. Jadi kita melihat satu sistem ini bukan sistem secara teoritis atau mekanis atau apa, tapi kita lihat juga bagaimana satu sistem ini masuk dalam jiwa kita sehingga kita punya rasa ya. Jadi karena semua transaksi, ya, uang bukan segalanya, rupiah bukan segalanya, tapi tanpa rupiah kita nggak bisa apa-apa. Ya, jadi rupiah kita perlukan sebagai medium untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita, ya, gitu ya. Dan salah satu alat kontrol rupiah yang paling akurat saat ini adalah akuntansi. Tapi bukan akuntansi secara robotiknya, mekanismenya, bukan hanya itu, tapi konsep berpikir atau feel-nya yang kita berusaha dapatkan ya dengan banyak berkecimpung di bidang ini, ya gitu. Kemudian apabila secara resmi akuntansi ingin kita laporkan, ingin kita maka harus sesuai dengan prinsip akuntansi penerima umum atau PABU, atau mungkin yang secara internasional adalah GAAP, Generally Accepted Accounting Principles ya. Jadi itu adalah standar-standar ya gitu.